Guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di YouTube channel aku, dan kali ini guys kita akan melihat video ya tentang Fadel Bajide ya, Bajide kan namanya. Itu yang ibunya itu pingsan karena Fadel ini divonis 9 tahun penjara guys. Mungkin ibunya berpikir kalau 9 tahun penjara itu membuat anaknya menderita, makanya ibunya pingsan gitu ya, kaget. Bagaimana dengan Nikita Mirzani? Anaknya diambil satu-satunya mahkotanya. Itu bukan hanya pingsan, kecewa. Itu kayak mahkota kayak gitu kan udah gak bisa kembali lagi ya guys ya. So gak usah berlama-lama, langsung aja kita lihat momen pingsannya ibu dari Fadel Bajide. Karena kan Fadel ini dituntut 9 tahun plus denda gitu ya, senilai 1 miliar. Ya 9 tahun plus 1 miliar itu gak ada artinya lah. Mahkota perempuan tuh gak bisa dibeli. Cuman 1 kali seumur hidup saja ya guys ya. Dalam sidang pembacaan putusan, ayahnya Loli diserang sama wanita itu. Dan sampai kemarin 2 hari yang lalu, saya dikirimkan bukti DM. Perempuan itu nyerang ayah Loli. Mana Karena kan damai sudah tidak ada ya. ya, kami akan buktikan. Dibongkar aja kuburannya, kan bisa KTP. Iya dong. Masa klien saya harus nanggung? Saya tidak membenarkan apa yang dilakukan oleh Fadel dan Loli. Tapi bukan berarti hal yang dia tidak buat harus dia pikul. Berapa mungkin sih tes DNA dilakukan setelah di proses banding nanti? Dan di mana mungkin makam ini orang-orang pada nggak berperasaan apa ya, udah jelas-jelas gitu. Berarti itu sudah disiapkan ya kalau yang untuk tes DNA yang pembuktian sebenarnya nanti dibandingin. Jadi semua orang yang sudah ikut penghujat, jaksa yang menuntut mengada-ngada, polisi yang sudah memaksakan ini. Loli itu sempat hamil gitu ya guys ya. Astagfirullah. Dan sengaja melakukan muslihat dan serangkaian kebohongan melakukan persetubuhan dengan anak korban sebagaimana dalam dakwaan pertama. Padahal dulu ya gimana Fadel tuh bilangnya enggak ternyata. Terhadap seorang perempuan dengan persetubuhan perempuan tersebut sebagaimana dalam dakwaan kedua alternatif kedua penuntut umum. Menjatuhkan pidana oleh karenanya terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama 9 tahun dan denda 1 miliar rupiah apabila terdakwa tidak mampu membayarnya, diganti dengan pidana kurungan selama. Penuntut umum telah menuntut terdakwa bersalah atas aborsi atas kehamilan yang dialami oleh anak korban yang terjadi sebanyak 2 kali, yaitu pada tanggal 9 Mei 2024 dan pada bulan Juni 2024. Tolong di bold. Bulan Mei 2024 aborsi pertama menurut jaksa penuntut umum. Aborsi kedua di bulan Juni di tahun yang sama 2024. Seperti tadi disampaikan oleh majelis, aborsi pertama itu pendarahan. Seperti kalian dengar, yang memesan obat adalah anak korban. Meminum dengan Sprite, diminum melalui mulut dan melalui vagina. Astagfirullah. Kemudian 5 menit kemudian merasakan perut mual. Saat itu terjadi tidak ada Fadel di sana. Kalau tadi kalian dengar, ada yang dengar waktu majelis bilang anak korban memesan obat melalui Google. Mundur ke belakang, pernah disampaikan oleh pengacara Nikita Mirzani bahwa katanya yang memesan obat Fadel. Tapi tadi kalian dengar sendiri dari mulut majelis hakim siapa yang memesan? Anak korban. Oke. Logikanya pada bulan Mei dia melakukan aborsi, memesan obat melalui paket yang diambil oleh Aroh pembantunya
kemudian memesan Sprite dan meminumnya. Tidak ada Fadil di sana. Sampai pendaraan selesai, barulah dia video call seperti tadi yang disampaikan oleh majelis, yang disampaikan oleh anak korban, Papa, anak kita sudah meninggal. Ada Fadil di sana? Tidak ada Fadil di sana. Oke. Bulan Mei itu pendarahan. Dikatakan oleh JPU dan tadi majelis juga membacakan aborsi kedua di bulan Juni yang sudah sebesar boneka dan sudah lengkap. Waduh. Sekarang kita main pakai logika. Mungkin nggak bulan Mei aborsi, terus hamil lagi bulan Juni keluarnya segede gitu. Iya, anak zaman sekarang ya. Baru masih mau dalam. Dari tuntutan 12 diponis 9, lu kecewa atau bersyukur? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Alhamdulillah turun. Bang, itu yang diri di bangku buat duduk bang ya, bukan berdiri ya. Turun. Ya udah bang, jadi Ini tanggapan ibunya guys ya. Penting nih, kalau Pak si Kang Semir penting nih. Akhirnya putusannya 9 tahun penjara kan Iki? 9 tahun, mau 9 tahun, 12 tahun, 20 tahun tidak bisa mengembalikan lagi masa depan anak saya yang satu semata wayang Laura Medani. Harusnya dendanya lebih banyak dari itu ya. Tapi puas tidak bisa mengembalikan anak saya lagi seperti. Tapi belum puas ya kan Iki mungkin dari 9 tahun penjara itu. Ya, namanya pingsan, namanya pingsan. Cuma anaknya yang ngelakuin hal yang enggak maunya pingsan. Harusnya yang pingsan tuh gue. Iya benar-benar. gimana akan menghadapi putusannya? Udah siap belum Del hari ini Del? Siap. Masih tengil ya. Siap. Apapun punya siap Del. Apapun putusannya siap. Bismillah. Ekspektasi kamu gimana sih? Mungkin Ya kita lain aja ke Tuhan. merah jatuh. Merahnya jatuh. Kapannya untuk ini gimana? Kita serahin. Karena memang ternyata orang ini yang kita kira selama ini Ibu Peri, dan dia ternyata mendalangi semuanya termasuk nge-brainwash Loli. Dia ngebantu sebenarnya terselubung, artian gini. Ini contoh ya, ini contoh. Kayak waktu Loli sekolah di Inggris nih, kayak waktu Loli sekolah di London, itu kan dia sempat ada keributan, cuman memang tidak diekspos sama sekali kan. Belum terlalu rame lah gitu. Akhirnya sampai berita itu rame, Loli mau pulang ke Indonesia, orang ini bilang, udah Loli kamu gak usah pulang ke Indonesia, diem aja di London sekolah, nanti tante transfer. Karena memang Maksudnya ibunya gitu ya? orang ini yang kita kira selama ini Ibu Peri. Dia seperti yang diucapkan di awal, putusan ini hadir menerangi sesuatu. Saudara setelah rezeki umur beristri dua kakak yang dilakukan. Ya, itu yang dilakukan. Pada saat persidangan tutup, majelis hakim juga mengatakan sebenarnya perbuatan ini sama dengan perbuatan terdakwa melakukan bukan perbuatan yang aneh di peradilan ini. Tapi kenapa aneh? Kamu adalah baru tidur dan anak korban juga adalah anak seorang kamu. Ya, banyak terdakwa lain juga seperti itu. Ya, itu dia pertama. Yang kedua, sebagaimana yang diingatkan majelis hakim dalam persidangan tertutup, setubuhan tanpa ikatan perkawinan, nikmatnya hanya sesaat, sengsaranya seumur hidup. Ya, jadikan pengalaman diri. Ya, ya. Ya, atas putusan ini, sebagaimana disebutkan tadi, baik penuntut umum, terdakwa maupun penasihat hukum memiliki hak sama untuk melakukan upaya hukum. Terlebih dahulu, untuk hanya dalam
Tidak ada terlebih dahulu kesempatan Ngeri banget ya guys. Benar ya tadi katanya kalau istilahnya persetubuhan tanpa ikatan itu nikmatnya hanya sesaat tapi menderita seumur hidup. Jadi jangan pernah dinormalisasikan hal-hal yang seperti itu guys. Karena nggak ada salahnya, nikah tuh kayak cuman kalau memang mau seperti itu lagi di mabuk cinta ya udah nikah aja gitu. Nikah itu kan nggak sampai berapa menit ya kalau cuman kayak saya terima nikah dan kawinnya ada saksi dan lain sebagainya, daripada kayak gini udah dapat dosa. Ya kan, udah dapat dosa di penjara, menyesal seumur hidup, bikin malu keluarga, banyak sekali mudorotnya gitu ya. Tapi kalau nikah dapat pahala, kemudian baik-baik saja, apabila anaknya lahir, keluarganya pada seneng gitu ya. Tapi setidaknya ya dengan izin kedua belah pihak gitu ya guys ya. Ya mungkin diambil pelajaran aja guys dari kasus Fadel dan juga Loli untuk tidak menormalisasikan pacaran sih, untuk tidak menormalisasikan pacaran karena ya Islam juga sendiri bilang kalau jangan zina tuh jangan dideketin aja nggak boleh apalagi dilakukan. Guys mungkin itu aja video kali ini. Kalau kalian suka dengan video ini jangan lupa like, comment dan juga subscribe video aku dan see you the next video guys. Bye bye.